memaparkan hasil dari kerja kami yang berjudul Sel Hewan dan Tumbuhan. Materi pertama akan dijelaskan oleh Liza Safira. Langsung saja kita masuk ke pengertian sel. Udah ada yang tahu belum sel itu apa? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup seluler. Makhluk hidup seluler itu terdiri dari satu sel atau uniseluler. Contohnya bisa seperti bakteri dan banyak sel atau multiseluler. Multiseluler ini ada contohnya seperti tumbuhan dan hewan tingkat tinggi. Kemudian sel memiliki karakteristik dasar yang unik. Di antaranya, sel merupakan struktur kompleks namun teratur, memiliki program genetik dan memiliki cara untuk menggunakannya, mampu memperbanyak diri dan melaksanakan reaksi kimia, dan sel juga mampu merespon terhadap berbagai rangsangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irma Sari. Selanjutnya di sini ada organel sel yang hanya ada pada hewan. Pada sel hewan, organel seperti nukleus, membran plasma, mitokondria, dan lainnya sama dengan sel tumbuhan. Yang membedakan yakni adanya organel seperti yang pertama ada lisosom. Lisosom terdapat pada sel hewan, bentuknya seperti bola, terdiri atas lapis membran dan diameternya kurang lebih dari 500 nanometer. Lisosom berfungsi untuk mencerna bahan makanan yang masuk ke dalam sel, baik secara fagositosis atau makanan yang ditelan berupa cairan, maupun secara fagositosis atau makanan yang ditelan berupa padatan. Yang kedua ada sentrosom. Umumnya sel hewan mengandung sentrosom yang letaknya pada sitoplasma dekat membran inti. Struktur sentrosom berbentuk bintang. Pada saat pembelahan sel atau mitosis maupun meiosis mengandung dua sentrolia. Sebuah sentrolia terbentuk dari 9 set album yang masing-masing set terdiri dari 3 buah mikrotubul yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat pembelahan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Salimah. Organel sel yang hanya ada pada tumbuhan, yaitu satu, dinding sel. Dinding sel merupakan salah satu ciri sel tumbuhan yang membedakannya dari sel hewan. Dinding ini melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuknya, dan mencegah pengisapan air secara berlebihan. Yang kedua, vakuola. Vakuola atau rongga sel adalah organel sitoplasmik yang berisi cairan dan dibatasi dengan membran. Yang ketiga, plastida. Plastida adalah organel pada sel tumbuhan dalam arti luas Spirilloplantae. Plastida berasal dari perkembangan proplastida di daerah meristematik. Dan yang keempat, badan mikro atau peroksisom dan glioksisom. Peroksisom adalah kantong yang memiliki membran tunggal. Peroksisom berisi berbagai enzim, dan yang paling khas ialah enzim katalase. Selanjutnya akan dibacakan teman saya Alfa. Selanjutnya, organel sel yang sama pada sel hewan dan tumbuhan. Secara umum, organel sel yang sama pada sel hewan dan sel tumbuhan terdiri atas: yang pertama, membran sel, merupakan selaput keluar sel yang berupa bilayer lipid dengan protein integral dan perifer. Yang kedua, retikulum endoplasma atau RT. Retikulum endoplasma berupa vesikel atau kantung yang dapat berbentuk biji, bundar atau tubular, dan satu sama lain dapat berhubungan. Yang ketiga, badan Golgi. Struktur badan Golgi berbentuk tumpukan kantong putih. Di dalamnya terdapat pula yang bundar dan tubular, yang sangat kompleks, yang memiliki dua permukaan, yakni permukaan luar berbentuk cembung atau forming face, dan permukaan dalam berbentuk cikon atau metoric face. Yang keempat, mitokondria. Mitokondria berbentuk bulat, lonjong atau bercabang, ukurannya 500 sampai 2000 nanometer. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang sedang aktif. Struktur mitokondria dikelilingi dua lapisan membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Tiana Zila. Saya akan melanjutkan organel sel yang sama pada sel hewan dan tumbuhan. Inti atau nukleus. Bagian-bagian inti sel yaitu membran inti, nukleoplasma, dan kromosom, dan nukleus. Mikrotubulus berbentuk benang silindris, kaku, berfungsi untuk mempertahankan
nukleus. Tetapi lebih lembut. Mikrofilamen yaitu batang padat yang berdiameter sekitar 7 nanometer. Terbentuk dari komponen utamanya yaitu protein aktin dan miosin seperti pada otot. Selanjutnya filamen intermediat. Filamen ini memiliki diameter 8 sampai 12 nanometer, lebih besar daripada diameter mikrofilamen, namun lebih kecil daripada diameter mikrotubulus sehingga disebut dengan filamen intermediat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulannya adalah sel hewan adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang terdapat pada hewan. Sel tumbuhan adalah unit struktural atau fungsional terkecil yang terdapat pada tumbuhan. Organel penyusun yang sama ada sel hewan dan sel tumbuhan yaitu membran sel atau membran plasma, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, inti atau nukleus. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan yaitu pada sel hewan terdapat sentriol dan lisosom, sedangkan pada sel tumbuhan terdapat induk sel, vakuola, plastik dan kloroplas.